Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. وقال تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, agama Islam merupakan agama yang memberikan pesan-pesan universal kepada umat manusia. Di antara pesan-pesan dan prinsip-prinsip umum yang menjadi pegangan di dalam agama Islam ini adalah sifat seimbang, karakteristik tawazun di dalam hidup. Tawazun yang bermakna seimbang atau sikap seimbang di dalam menghadapi hidup dan kehidupan merupakan salah satu karakteristik yang memang sejogjanya dimiliki oleh orang-orang yang berpegang teguh kepada dinullah, agama Islam ini. Dalam konsep tawazun, kita diajarkan untuk memberikan hak kepada seluruh sisi-sisi kehidupan kita secara seimbang, tanpa mengabaikan yang satu dibandingkan dengan yang lain. Inilah konsep keseimbangan di dalam agama kita. Kita dituntut untuk memberikan hak jasad kita secara seimbang. Tidak boleh ifrat, berlebih-lebihan, dan tidak boleh tafrid, secara pelit, berkekurangan. Begitu juga hak akal kita harus ada keseimbangan. Dan kemudian selain daripada hak jasad, hak akliyah, dan yang tidak kalah pentingnya tentu hak ruhiyah, yang kesemuanya harus diberikan keseimbangan untuk mendapatkan kesempurnaan sebagai pribadi muslim. Selain daripada keseimbangan dalam bentuk-bentuk yang kita sebutkan tadi, ada satu bentuk keseimbangan yang tidak kalah pentingnya untuk menjadi manusia paripurna, manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan kita di dalam menjalani kehidupan ini, di antara memperbaiki hubungan dengan manusia, hablum minan nas, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal inilah yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-112 yang kita bacakan di awal ceramah kita tadi. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi senantiasa akan diberikan kehinaan oleh Allah aina mathukifu, dimanapun mereka berada. Illa, maka kalau tidak ingin dihinakan oleh Allah, Allah menegaskan di sini, kecuali kata Allah, ketika mereka melakukan dua hal secara seimbang. Apa dua hal tersebut? Hablum minallah. Di dalam ayat ini, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali mereka menjalin hubungan baik dengan Allah, dan yang kedua, menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Jamaah para pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan pelajaran berharga kepada kita. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah dimanapun saja kita berada, baik ketika kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah di dunia, termasuk nanti ketika kita sudah berhadapan dengan Allah
di yaumil hisab nanti, bahwa kemuliaan hanya akan Allah berikan dengan dua syarat. Yang pertama, jaga hubungan dengan Allah. Yang kedua, jaga hubungan harmonis dengan sesama manusia. Bagaimana cara menjaga hubungan dengan Allah? Tentu melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Terutama ibadah-ibadah mahdhah yang sudah Allah gariskan untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Salat merupakan kewajiban yang tidak ada tawar-menawar bagi kita. Jangan coba-coba mengabaikan salat ini. Jangan coba-coba meninggalkan salat. Neraka tantangannya. Begitupun juga puasa. Puasa adalah kewajiban dari Allah. Ketika kita berpuasa, kita sedang menjalin hubungan baik dengan Allah. Karena ini adalah perintah Allah. Jangan coba-coba meninggalkan puasa tanpa uzur. Seumur hidup pun, kata Rasulullah, mau diganti ketika meninggalkan puasa tanpa uzur, selamanya tidak akan mampu kita menggantinya. Begitupun juga ibadah-ibadah mahdhah yang lain seperti zakat, kemudian haji. Semuanya ibadah-ibadah yang ketika kita sampai pada suatu kemampuan, wajib bagi kita melaksanakannya. Kalau tidak, kita sedang merusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu otomatis ketika kita rusak hubungan dengan Allah dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, tentu kita akan dihinakan oleh Allah dunia dan dihinakan oleh Allah di akhirat. Tetapi ingat para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semata-mata menjaga hubungan dengan Allah dalam bentuk sholat, puasa, zakat, haji ke Mekah, semata-mata melaksanakan ini saja belumlah cukup syarat bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita taat kepada Allah, kita jalin hubungan baik dengan berbagai macam bentuk ketaatan-ketaatan tadi, kita baru melaksanakan satu sisi ketaatan. Ibarat mata uang, maka mata uang yang kita pegang baru bergambar satu, sementara kosong bahagian yang lain. Apa bahagian yang lain tersebut? Bahagian yang lain untuk mengisi kekosongan tersebut tidak lain dan tidak bukan wajib bagi kita untuk senantiasa menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Yang inilah disebutkan di dalam ayat tadi dengan istilah hablum minan nas, menjaga hubungan baik dengan manusia. Kalau kita perhatikan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakannya, ibadah-ibadah mahdhah yang Allah tentukan kaifiat dan caranya, dan kita lihat makna dan hakikat yang terkandung di dalam seluruh ibadah tersebut, tak satu pun ibadah tersebut yang hanya mengandung nilai-nilai menjaga hubungan dengan Allah. Sungguh seluruh ibadah yang kita sebutkan itu, sholat, puasa, zakat, haji, juga mengandung sisi kedua, agar kita juga menjaga hubungan harmonis dengan sesama manusia. Sholat, walaupun ini perintah Allah, hubungan dengan Allah, akan tetapi ingat, gerakan-gerakan sholat sesungguhnya memberikan pelajaran penting bagi kita, agar kita juga tahu dengan hakikat kehidupan kita. Di dalam sholat kita sujud, di mana sujud ini kita meletakkan bahagian terhormat dari anggota tubuh kita sejajar dengan kaki kita. Hidung kita letakkan di lantai. Apa hakikatnya? Selain sholat mengajak kita memperbaiki hubungan dengan Allah, sholat mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita dari tanah dan akan kembali ke tanah, maka tak perlu sombong hidup di dunia. Begitupun juga puasa, perintah Allah sudah pasti, jangan coba-coba meninggalkannya tanpa uzur. Tetapi puasa juga mengandung pesan-pesan kemanusiaan. Apa itu? Agar kita berempati dengan manusia-manusia lain yang tidak seberuntung kita. Kita berbagi rezeki yang kita punya dengan mereka. Bukankah itu hakikat daripada puasa tersebut? Ikut merasakan betapa menderitanya fakir miskin karena tidak makan. Zakat dan haji, selain daripada mengandung pesan-pesan ilahiyah,
juga mengandung pesan-pesan insaniah agar kita berbaik-baik dengan manusia. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan dari Allah dunia dan akhirat, hanya dengan dua cara ini. Yang pertama, kita perbaiki ibadah kita yang Allah wajibkan kepada kita untuk melaksanakannya. Tetapi jangan lupa, ibadah yang banyak, ibadah yang maksimal kepada Allah akan tidak berarti nanti ketika hubungan dengan manusia tidak kita jaga. Banyak hadis-hadis yang memberikan informasi kepada kita betapa orang-orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah tapi rusak hubungannya dengan manusia justru kemudian menjadi orang-orang yang celaka di yaumil hisab. Ketika dia menipu orang lain, ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menzolimi orang lain, perbuatan-perbuatan tercela tersebut nanti di akhirat akan memakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan seperti api memakan kayu-kayu kering. Maka ketika kita berjibaku memperbaiki hubungan dengan Allah, jangan lupa memperbaiki hubungan dengan sesama manusia merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan menjaga hubungan baik dengan Allah. Bukankah dalam salah satu riwayat dikisahkan tentang seorang wanita yang begitu rajin beribadah, dan kalau diperhatikan ibadah yang dilakukannya oleh para sahabat, jaraknya dengan surga sangat dekat. Tetapi apa kata Rasulullah? Fahiya finnar, kata Rasulullah. Wanita itu calon penghuni neraka. Sahabat kemudian penasaran, bagaimana mungkin ahli ibadah dikatakan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni neraka? Maka Rasulullah mengatakan, Fahiyya tu'dha jironaha, karena dia suka menyakiti hati tetangganya, kata Rasulullah. Suka menyakiti hati orang lain. Ibadahnya mungkin diterima oleh Allah, mungkin berlipat ganda Allah berikan atas sholat, puasa, zakat, haji yang dilakukan. Tetapi kemudian kenapa dicampakkan ke dalam neraka? Inilah yang disinyalir oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, yang datang kepada Allah dengan berbagai macam amal kebaikan, tetapi justru kemudian habis seluruh amal kebaikan itu hanya untuk membayar perbuatan-perbuatan tercela dan kezaliman ketika hidup di atas dunia. Maka para jamaah, marilah kita berupaya semaksimal mungkin, selain daripada tetap menjaga hubungan dengan Allah, dengan tetap menjalankan ibadah-ibadah dan kewajiban kita, tetapi di sisi yang lain, mari kita jaga hubungan dengan sesama manusia. Kita jaga lisan kita daripada menyakiti orang lain. Kita jaga tangan kita ini daripada menyakiti orang lain dengan status-status kita di media sosial. Maka kita lakukan amal-amal kebaikan sebanyak-banyaknya kepada manusia untuk menyeimbangkan amal ibadah kita kepada Allah. Hanya dengan menyeimbangkan hablum minallah dan hablum minannas, kita akan menjadi manusia-manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan jauh keterhinaan baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan tausiah pendek ini akan mengingatkan kita semuanya betapa pentingnya senantiasa menjaga keseimbangan dua sisi ibadah yang sangat penting bagi kita supaya dia berjalan seiring sejalan. Demikian yang dapat kita sampaikan. Salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.